Baik, sekarang pukul 13 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Kita mulai acara webinar kita sampai 3 jam ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi dimanapun Sobat ASN berada, khususnya kawan-kawan kita ASN di Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar yang sekarang memasuki sesi-sesi dari kabupaten tersebut untuk mengikuti webinar literasi digital. Semoga kabar yang paling menyenangkan, bahagia, dan sejahtera selalu ada dalam diri Sobat ASN, baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Sore ini kita bersama-sama akan mengikuti, siang sampai dengan sore maksud saya, literasi digital bagi aparatur sipil negara di lingkungan provinsi dan kabupaten kota se-Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo bekerja sama dengan BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Sobat ASN dimanapun saat ini berada, data yang terbaru dari Kementerian Kominfo bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia ini memiliki gawai yang terhubung dengan koneksi internet. Juga tercatat sekitar 65% masyarakat kita memiliki laptop atau PC yang terhubung dengan koneksi internet. Sekitar 74% masyarakat kita memiliki akses internet seperti WiFi di rumahnya masing-masing. Dan tanpa disadari ternyata sekitar 40% masyarakat kita juga sering menyebarkan berita hoax, walaupun mereka mungkin kurang mampu mengenali hoax sesungguhnya. Oleh karena itu, literasi digital sangat diperlukan oleh kita semua sebagai aparatur sipil negara di pemerintahan Provinsi Jawa Timur khususnya, serta kabupaten kota di provinsi sangat erat dengan penggunaan media digital yang terkoneksi langsung dengan internet. Nah, barangkali itulah tadi persentase, mungkin kita bagian daripada persentase tersebut. Oleh karena itu, literasi digital ini akan membawa kita semua untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan 4 pilar literasi yang harus kita miliki kompetensinya. Terkait dengan bagaimana pilar etika atau digital etik, pilar budaya digital atau digital culture, pilar keamanan digital atau digital safety, dan pilar keterampilan digital atau digital skill, khususnya untuk ASN pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensinya di bidang digital dalam rangka pastinya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di instansinya masing-masing, serta meningkatkan kemampuan ASN dalam berkomunikasi efektif di berbagai bentuk media sesuai aturan etika dan memahami penggunaan teknologi secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi dan menumbuhkan pola pikir kritis kreatif agar tidak mudah termakan isu negatif ataupun juga menjadi korban informasi hoax misalnya, ataupun korban penipuan yang berbasis digital. Baik, acara akan segera kita mulai, diawali dengan mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya kita akan saksikan video Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Jokowi terkait dengan dukungannya dalam rangka literasi digital kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk ASN. Dan juga kita akan menyaksikan bagaimana beliau memberikan saran-saran kepada kita agar memanfaatkan media digital seoptimal mungkin, pastinya untuk kebaikan, untuk kemakmuran, untuk peningkatan taraf hidup, untuk peningkatan ekonomi, dan untuk peningkatan kesejahteraan. Kita saksikan video dari Bapak Jokowi.
Kita sabar menunggu untuk menyaksikan tayangan dari video Bapak Presiden kita yang sangat mendukung terkait dengan meliterasi digital kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk aparatur sipil negara di berbagai provinsi di Indonesia. Dan kali ini literasi digital hadir di Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan 38 kabupaten kota se-Jawa Timur dan juga ASN di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Ya, mudah-mudahan kita saksikan videonya sudah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi dukungan dari pemerintah Republik Indonesia, Pak Jokowi sudah begitu sangat konsisten mendukung terkait dengan literasi digital untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, sekarang bagaimanakah Provinsi Jawa Timur terkait dengan dukungan terhadap program literasi digital? Dalam pembukaannya, Wakil Gubernur Jawa Timur beberapa hari yang lalu, karena literasi digital di Jawa Timur ini memang berlangsung 4 hari. Di hari pertama, beliau memberikan sebuah sambutan. Nah, mari kita simak bersama-sama sambutan Pak Dr. Emil Dardak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo yang diwakili Direktur Pemberdayaan Informatika,
juga Kepala Pusat Regional PPSDM Kementerian Dalam Negeri, Pak Kepala BPSDM, segenap narasumber, moderator, dan tentunya seluruh peserta acara literasi digital sektor pemerintahan daerah di Jawa Timur yang diselenggarakan oleh BPSDM. Saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan ini. Tentunya menjadi sangat penting bahwa literasi digital ini bisa kita matangkan di tengah ASN-ASN kita. Definisi literasi digital ini juga memang perlu kita sepakati bersama. Kalau kita bicara mengenai literasi dalam kaitan dengan penggunaan komputer untuk word processing, untuk spreadsheet misalnya, itu udah lumayan lah gitu ya pegawai-pegawai kita. Tapi kalau untuk menggunakan email sebagai budaya keseharian, nah itu masih PR. Terus terang di pemerintahan. Kita ini orientasinya masih disposisi itu tanda tangan bahasa. Dan ada tadi disampaikan Pak Kapus bahwa ada 20 jam pelajaran yang harus ditempuh. Nah bagaimana 20 jam ini distruktur dengan baik? Ini bukan, kalau tadi disampaikan, ini bukan hanya belajarnya yang penting, tapi penerapannya gitu. Bagaimana ini terimplementasikan. Jadi harus ada sebenarnya proses learning application dan reconfirmation of learning goals gitu. Jadi learning goals-nya harus langsung diaplikasikan, kemudian dievaluasi berdasarkan bukan hasil learning-nya aja, tapi hasil penerapannya. Sehingga kita tahu ada perubahan budaya tadi yang bisa kita capai. Jadi terakhir saya ingin sampaikan juga, Bu Sri Mulyani baru menyoroti adanya puluhan ribu apps gitu. Jadi kita ini memang lagi doyan-doyannya bikin apps. Dan akhirnya masyarakat kalau mau mencoba apps di dinas A, dia harus daftar sendiri, bikin username, bikin ini. Udah gitu, ya saya paling sering lihat di App Store berapa sih yang sudah mendownload atau mengunduh, ternyata ya sedikit. Dan yang nggak ngerubah juga budaya dari dinasnya. Begitu dia sudah launching, lupa kalau ada apps itu. Inilah yang sedang kita ikhtiarkan di Jawa Timur melalui ikhtiar Big Data. Jadi Big Data ini ada dua sebenarnya. Pertama, kalau menurut Bu Gubernur yang paling prioritas adalah menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan data. Bagaimana kemudian data itu tidak lagi terkotak-kotak. Nah, masalahnya pada saat kita mau coba menghilangkan ego sektoral, ada dua sebenarnya. Satu ya ego sektoral itu sendiri, dua adalah exposure. Akhirnya terekspos nih, bahwa suatu OPD itu selama ini kerja nggak begitu disiplin ngelola data. Tapi kan kalau selama ini masih ditutup di lingkungan sendiri nggak terekspos, tapi begitu dia harus sinkronisasi secara rutin, baru ketahuan, oh ternyata kerjanya nggak berbasis data, atau tidak nyaman datanya diketahui secara periodik. Mending di window dressing dulu di ujung tahun baru nyaman gitu. Tapi kalau setiap periode itu dievaluasi datanya, dia nggak nyaman. Nah, ini dua faktor ini yang menjadi penghambat integrasi data dari OPD ke dalam satu warehouse, data warehouse yang saat ini dikembangkan oleh Dinas Kominfo. Nah, kemarin Bu Gubernur sudah memberikan award kepada OPD atau dinas yang memiliki kepedulian dan komitmen untuk menjadi bagian dari data warehouse atau satu data tadi itu. Nah, yang kedua adalah big data dalam konteks memang bahwa dunia ini sekarang selalu punya irisan dengan dunia maya. Apakah melalui CCTV, apakah melalui akun media sosial, apakah melalui transaksi finansial, dan lain sebagainya. Ini semua menghasilkan data yang sangat tidak terbatas dan bisa kita panen, kita harvest untuk menjawab masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Nah, tantangannya, orang salah kalau menganggap big data itu adalah sebuah proyek IT untuk mengadakan komputer, server, software. Nggak bisa. Big data ini yang konteksnya adalah mengharvest volume, velocity, dan variety of data, yang dibutuhkan adalah kepala orangnya, kreativitas dari data scientist. Inilah yang kita harapkan juga mulai bisa kita pupuk di insan-insan ASN, melahirkan data-data scientist yang tidak hanya sekedar mumpuni soal programming IT, malah itu bisa nomor dua. Nomor satunya adalah punya kepekaan untuk mencari potensi data dan use case atau penggunaan dari data tersebut. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami aturkan selamat kepada BPSDM dan terima kasih kepada Kemenkominfo dan juga kepada PPSDM atas dukungannya untuk kegiatan literasi digital ini. Semoga tentunya ini menjadi langkah yang sangat strategis untuk kita bisa meningkatkan digitalisasi di sektor pemerintahan secara lebih komprehensif, lebih berdampak, dan tentunya lebih bermanfaat.
Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila tadi sambutan ketika membuka program literasi digital 2 hari yang lalu, masih di tempat yang sama, Hotel Platinum Surabaya. Jadi itu sambutan dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Dr. Emil Dardak. Selanjutnya mari kita bahas materi demi materi ya, yang akan disampaikan oleh 2 narasumber yang pastinya sudah betul-betul kompeten di bidangnya ya, terkait dengan literasi digital. Yang pertama nanti Pak, saya panggil Mas aja ya, Mas muda soalnya ya, Mas Gatot ya, nanti akan mengupas tuntas terkait dengan pilar skill digital dan pilar safety digital. Untuk sesi yang berikutnya nanti Pak Mahmudan akan membahas tentang pilar budaya digital dan pilar etika digital. Baik, saya perkenalkan saja langsung. Nah, ini profilnya sudah saya akan bacakan ya. Pak Gatot Sandi, Mas Gatot Sandi masih muda banget sih soalnya ya. Beliau ini adalah ternyata seorang praktisi digital content ya. Sub yang ditanganinya ada voice over talent, wow, ya. Kemudian ada juga storyboard artist, wow, learning content presenter talent. Pendidikannya adalah justru malah sarjana administrasi bisnis Universitas Pajajaran. Mungkin bisnis terkait dengan digitalisasi juga boleh ya. Kemudian sertifikatnya banyak beliau peroleh ya. Ini diantaranya dari sertifikat Practitioner of Neurolinguistic Programming atau NLP dari NLP Florida USA. Kemudian juga sertifikat dari BNSP sertifikat trainer ya. Kemudian juga BNP sertifikat digital marketer dan TISOL atau TISOL ya, sertifikat trainer ya. Bisa dijelaskan oleh Pak Gatot tadi ya. Kemudian juga digital learning project yang beliau sudah pernah lakukan, diantaranya ini ada kerjasama dengan beberapa lembaga nih ya, ada BPJSKS dan BPJSTK, ada juga di BTPN, ada di LKPP, Bank BNI dan PT CRP. Nah, kita sambut saja ya. Selama 1 jam kita akan bicara banyak tentang literasi digital terkait dengan keamanan dan keterampilan. Kita sambut Pak Gatot Sandi. Mas Gatot Sandi. Apa kabar Mas Gatot? Alhamdulillah, baik Pak, terima kasih. Ini sudah disebutkan tanggal lahir, kalau boleh tahu. Berapa sih umurnya? Tahun ini saya 40 tahun Pak. Tapi kelihatan seperti 30 ya. Mungkin touch up dari Zoom-nya Pak. Itu bukan penipuan digital bukan ya? Oke, silakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Jainal yang berperan sebagai moderator ya di event yang luar biasa dan telah membawakan sesi ini dengan sangat luar biasa. Kita tahu dari awal tadi ya. Kemudian kepada Bapak Mahmudan Sadik sebagai pemateri di sesi kedua nanti. Tidak lupa juga kepada Bapak Wakil Gubernur dan seluruh jajarannya di Provinsi Jawa Timur. Mohon izin ya, tadi saya dengar Pak Dr. Zainal bilang Sobat ASN. Ini saya juga mohon izin untuk menyebutkan rekan-rekan semuanya dengan Sobat ASN ya, atau kalau mungkin di Jawa Timur tagline-nya begitu kalau webinar Sobat ASN. Sobat ASN, mantap. Baik, ya kita tahu dari paparan Bapak Presiden Insinyur Jokowi, konten kreatif yang mendidik dan menyerukan perdamaian, kemudian internet itu harus berujung kepada produktivitas. Nah, kita tahu juga tadi sudah diberikan paparan di awal bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia hampir seluruhnya memiliki gawai atau perangkat digital. Nah, namun pertanyaan besarnya adalah apakah ini berujung kepada produktivitas? Nah, Bapak Emil Dardak juga tadi sudah menyampaikan bahwa
kalau untuk hal-hal yang terkait teknis harian mungkin ini sudah bisa tercover, namun ada hal yang menjadi PR bersama nih, budaya kerja melalui email. Emailnya pun email internal. Nah, ini saya berikan highlight ya, sehingga kemudian menjadi budaya yang bisa kita terus lakukan ya, untuk terkait pengamanan data juga bisa demikian. Ya, nah baik, izin sharing screen terlebih dahulu ya rekan-rekan semuanya. Oke, apakah sudah muncul? Oke, sudah. Ya. Saya akan memulai sesi presentasi kita dengan sebuah data yang dilansir oleh UNESCO.org. 98% dari populasi global itu sudah terkoneksi dengan setidaknya jaringan 2G ya, atau kalau sekarang kan mungkin sudah ada yang 4G atau 5G. Nah, tapi ini tahun 2018 sobat ASN semuanya. Jadi dalam tanda petik hampir seluruh populasi global ini sudah dalam makna yang bisa kita maknai bersama sudah terpapar dengan internet. Apa hasilnya? Hasilnya adalah Internet of Things. Segala-galanya terkoneksi dengan internet. Ya, bahkan hal-hal yang kita ketahui baru-baru ini sudah ada tuh dijual, mesin cuci yang terkoneksi dengan internet. Jadi artinya kita bisa mengawasi segala hal yang terjadi di dalam rumah ya, smart home living itu dengan koneksi internet. Memasak nasi, kulkas ya, kemudian mematikan listrik itu bisa dari jarak jauh dengan fungsi internet. Artinya dunia sudah sangat berubah ya, sudah sangat berbeda dari yang kita lihat sehari-hari. Dunia maya cenderung sekarang dianggap sebagai dunia yang sudah mendominasi, bahkan lebih mendominasi dibandingkan dunia nyata. Pada saat kita berlibur, misalkan berlibur ke sebuah tempat yang sangat eksotis, ya luar biasa indah, sejuk, perhatian kita terhadap tempat tersebut kini ya itu cenderung tergantikan dengan hasrat kita untuk mengekspos betapa nyamannya, betapa indahnya apa yang kita alami di dunia maya. Nah, seolah ada perasaan bersalah gitu ketika kita liburan, senang-senang, santai, tapi tidak mengupload apa yang kita rasakan dan apa yang kita lihat ya saat kita berlibur. Nah, artinya kesadaran kita sudah mulai bergeser nih dari betul-betul menyelami dunia nyata menjadi mengekspos apa yang kita rasakan, yang kita lihat itu ke dunia maya. Itu salah satu contohnya. Nah, mohon maaf. Karenanya menjadi penting bagi kita untuk mempelajari skill digital dan pengamanan digital atau keamanan digital. Karena semua orang dalam tanda petik sekarang berlomba-lomba untuk mengekspos dirinya ya di dunia digital. Dirinya, perusahaannya, pemikirannya, ya, keluarganya bahkan ya dan seterusnya. Nah, ini tentu menjadi peluang dan keprihatinan kita bersama ketika kita tidak aware terhadap skill apa yang harus kita kuasai dan bagaimana kita mengamankan aktivitas kita di dunia digital. Karena aturannya memang sudah jelas ada, namun terkadang tidak disadari oleh masyarakat secara umum. Ya, tadi sudah diperkenalkan latar belakang saya oleh Pak Dr. Zainal. Di digital skill kita akan belajar 3 hal. Yang pertama terkait hardware, ya digital hardware. Jadi perangkat keras, perangkat fisik yang bisa kita lihat, raba, ya, yang menjadi alat bagi kita untuk terkoneksi di dunia digital. Dan tentu ini tidak terlepas dari visi dari penyelenggaraan event kita, yakni ujungnya adalah produktivitas Sobat ASN. Yang kedua kita akan mempelajari digital software atau software apa yang dalam tanda petik secara basic kita perlu secara mumpuni menguasainya sehingga apa yang kita lakukan sehari-hari betul-betul berujung kepada produktivitas. Ya, dan terakhir adalah brainware. Brainware ini adalah
kita sendiri. Kita sebagai operator dari hardware dan software tersebut. Jadi mohon bersabar teman-teman ASN atau sobat ASN ya, kita akan belajar ditarik ke level basic terlebih dahulu karena pesertanya sangat luar biasa hari ini, beragam ya. Sudah ada hampir 500 peserta yang hadir dengan kompetensi yang berbeda-beda, dengan latar belakang jabatan yang berbeda-beda. Jadi apabila ada sobat ASN yang merasa bahwa wah ini kayaknya terlalu basic dan segala macam, bersabar terlebih dahulu ya, karena kita ingin agar hal ini betul-betul dirasakan oleh semua. Di fase digital safety, kita akan belajar pengamanan personal, ya, pengamanan digital secara personal. Jadi sebelum kita bicara mengamankan organisasi, sebelum kita ingin lebih luas ya melihat perangkat digital ini, hal yang perlu kita amankan adalah di level personal terlebih dahulu. Ya, baru kemudian di level organisasi apa yang bisa lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk mengamankan data ya, karena semuanya ini data ya, data yang kita miliki terkait apa yang kita akses, apa yang kita lakukan ataupun apa yang kita produksi dari gawai kita masing-masing dalam keseharian. Dan yang terakhir adalah general safety, yakni kriteria pengamanan secara umum, ya, sehingga kita betul-betul secara integral memahami skill apa yang harus dikuasai dan pengamanan apa yang harus kita lakukan. Kita masuk ke digital skill terlebih dahulu, ya, di fase hardware. Nah, sebelum kita masuk ke handphone, dalemannya segala macam, ada beberapa hardware yang akan saya perkenalkan yang sebetulnya cukup familiar ya, namun dalam beberapa kesempatan ya saya melihat masih ada beberapa pihak yang dalam tanda petik memiliki tantangan khusus gitu untuk kemudian mengoptimalkan hardware tersebut ya. Baik. Kita mulai pada perangkat input di komputer. Ada mouse, ya, ada keyboard. Jadi mouse ini memastikan informasi yang kita lihat secara visual itu bisa kita pindahkan, bisa kita hilangkan dan segala macamnya. Kalau di laptop itu ada touchpad, ya namanya. Kemudian ada keyboard yang memastikan kita memasukkan input. Baik itu sifatnya input kata secara umum, ya bahasa secara umum, ataupun bahasa yang spesifik, bahasa pemrograman. Dan yang ketiga adalah scanner, ya. Jadi ini visualnya demikian. Jadi ini semua adalah perangkat penginput, ya penginput. Jadi informasi yang muncul dari ketiga perangkat inilah yang kemudian akan selalu kita olah, ya, di keseharian. Ini sudah sangat familiar, saya yakin. Selanjutnya adalah CPU. Nah, banyak yang melihat bahwa CPU ini seperti kotaknya secara keseluruhan. Padahal CPU adalah Central Processing Unit, prosesornya. Ya, ada Intel, ya kita tahu, kemudian ada beberapa keluaran lain dari AMD misalkan, ya merek-merek yang terkenalnya. Versinya pun banyak, ya ada yang Intel Celeron dan seterusnya. Namun CPU ini adalah seperti otak besar dalam perangkat tubuh kita. Ya, jadi data yang siap untuk diproses ini menjadi jalan persimpangan utama ya dari gawai atau komputer yang kita miliki. Lalu ada VGA. VGA ini Video Graphics Adapter. Ini adalah plat ya dalam komputer kita, laptop kita, handphone kita juga ada, tentu dengan ukuran yang berbeda, ya, yang memastikan bahwa segala yang kita input itu bisa divisualkan kembali dalam bentuk grafis. Ya. Kita kan tidak memasukkan apapun ketika kita mendesain vektor melalui Corel Draw atau Adobe Photoshop misalkan, ya. Itu yang menerjemahkan kode data tersebut menjadi visual, ada warnanya, ada bentuknya, ada dimensinya, dan bisa diedit, ya. Ini adalah VGA. Nah, ini seolah mata yang memastikan visual dari kode tersebut terwujud gitu dalam bentuk konkret. Dan yang terakhir adalah RAM. RAM ini Random Access Memory. Kalau di otak kita ini seperti otak kecil. Jadi otak kecil ini otak yang sangat aktif gitu kan, kita ada beberapa bagian otak ya di dalam tubuh kita dan juga seperti otot.
Tiga hal ini yang kemudian menjadi kombinasi utama dari performa laptop, tablet, ataupun handphone yang kita miliki. Ya, prosesornya menggunakan apa, VGA-nya juga mereknya seperti apa, kapasitasnya seperti apa, dan RAM-nya atau random access memory-nya seperti apa. Nah, kalau salah satunya tidak seimbang, ini menjadikan performa dari gawai yang kita miliki akan terganggu. Nah, umumnya ketika kita memberikan gawai kita untuk diservis ya oleh ya di tempat servis elektronik ya, umumnya masalahnya muncul dari ketiga hal ini ya, sehingga kita benar-benar harus memahami hal ini ya. Namun kalau misalkan di keseharian memang tidak fokus pada hal ini, setidaknya kita tahu fungsi dari ketiganya atau apa yang ada di gawai kita masing-masing sehingga gawai tersebut bisa bekerja. Nah, ini harus diedit kembali ya tulisannya. Ada monitor, ada infocus, dan ada printer. Ini adalah tiga perangkat output. Jadi hasil pekerjaan kita ini visualnya akan muncul di monitor, ya pakai VGA tadi, ya dengan menggunakan VGA tadi, koneksinya bisa muncul, dan infocus. Infocus ini terlihat sederhana, ya namun kerap tricky gitu kalau bahasa Inggrisnya demikian ya. Banyak pihak yang ketika menyelenggarakan sesi-sesi pelatihan itu tidak sensitif terhadap pengoptimalan kapasitas infocus yang ada, baik dari tingkat presisi kejernihan gambar dan seterusnya, ataupun pengoperasiannya ketika ada sedikit miring dan seterusnya. Gitu. Jadi karena saya berangkat dari seorang pelatih ya, pernah menjadi asisten pelatih beberapa tahun, cukup lama bagi saya juga untuk kemudian bisa memastikan penggunaan infocus ini optimal. Nah, jadi kita sebagai sobat ASN yang mungkin kerap melakukan banyak sosialisasi, menyelenggarakan event dan seterusnya, optimalisasi penggunaan infocus ini meskipun sederhana dan bisa didelegasikan atau ada orang lain yang bisa didelegasikan, namun tidak ada salahnya bagi kita untuk mencoba memfamiliarkan diri ya terhadap infocus ini. Demikian juga printer ya, pengoperasian printer kadang kita males gitu ya, jadi tolong printkan. Nah, kalau sekarang coba kita lihat ya bagaimana mengoperasikannya, membersihkannya, dan seperti apa cara kita merawatnya ya, sehingga apa yang kita lakukan ya, skill yang kita miliki tidak akan terhambat oleh beragam masalah yang mungkin muncul dari perangkat keras yang kita miliki. Untuk handphone, laptop, dan tablet pun kurang lebih demikian ya prinsipnya. Ada prosesor, CPU, ada VGA, dan ada RAM-nya yang membuat performanya menjadi sempurna. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang tidak kalah menariknya ya terkait hardware, yaitu software, atau kalau di jiwa manusia, kalau di tubuh manusia itu jiwanya, ya ada tubuhnya, hardware-nya, dan ada jiwanya. Ada yang memastikan bahwa tubuh keras ini bisa bergerak, bisa produktif, ya, hidup, gitu. Nah, sobat ASN, ada 3 aplikasi yang wajib banget kita untuk bisa expert ada dalam mengoperasikan aplikasi ini atau software ini. Ya, ada Word processing, ada Excel, ada PowerPoint kalau basicnya menggunakan Office. Ya, karena sebetulnya aplikasi-aplikasi pendukung lainnya atau software-software pendukung lainnya, baik itu untuk membuat digital imaging atau hal-hal yang lainnya, secara umum sudah bisa di-cover oleh ketiga software ini. Banyak dari kita yang buru-buru berteriak tentang CorelDRAW, berteriak Photoshop, padahal fitur-fitur dari PowerPoint belum dioptimalkan sama sekali. Jadi saya mengajak sobat ASN semua untuk setidaknya kita punya sertifikasi yang bisa kita banggakan gitu terkait penggunaan Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, karena semua sudah Internet of Things, kalau dulu kita menyimpan data itu di hard disk dan seterusnya, sekarang kita menyimpan data ini di internet. Ada tempat penyimpanan khusus ya, yang memastikan data yang kita gunakan, kita transaksikan, kita kirimkan, kita terima, itu ada gitu di
terminal seperti email atau website yang kita miliki ya. Nah, ketiga hal tadi, ada Microsoft Word, ada Microsoft Office, ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint, ini ada versi cloud computingnya. Ya, kalau kita misalkan secara lembaga memiliki kontrak dengan Microsoft, versi cloud computing dari Microsoft Office itu Microsoft 365. Nah, itu berbasis cloud computing. Ya. Nah, kalau versi dalam tanda petik free-nya, gitu ya, jadi ada yang berbayar dan tidak berbayar. Nah, yang tidak berbayarnya ini ada Google Docs, Google Sheets, dan Google Slides. Nah, ini juga sama ya, kalau ada peluang-peluang belajar lebih dalam lagi, ada pelatihan-pelatihan yang ditawarkan oleh publik ya terkait peningkatan kompetensi penggunaan Google Docs, Google Sheets, dan Google Slides, itu saya sangat sarankan wajib untuk sobat ASN ikuti ya. Karena software-software yang lain itu sifatnya pendukung, pendamping ya. Namun jika kita masih bermasalah terhadap ketiga software untuk produktivitas kita di keseharian ini, maka yang lain akan terganggu. Nah, di cloud computing software, ya ini baru kita bicara pendukungnya nih ya, software-software pendukungnya. Kalau tadi software wajib yang perlu kita kuasai. Ada yang paling umum ya untuk skala produktivitas, memastikan data di perusahaan atau organisasi itu terjaga dengan baik ya di cloud computing, dan secara software juga sudah sangat teruji secara internasional. Perusahaan-perusahaan BUMN ternama ya mulai dari ya mungkin sekitar 10 tahun ke belakang ya sudah mulai mengintegrasikan datanya tidak di PC masing-masing ya, atau di laptop masing-masing atau hard disk internal masing-masing organisasi, tetapi mulai ke cloud computing. Nah, itu menggunakan SAP yang berbasis ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi SAP ini adalah sistem terintegrasi, tidak hanya bercerita tentang akuntansi, namun juga tentang warehousing atau pengukuran data, manajemen sumber daya manusia misalkan, itu semua terintegrasi. Jadi semua bisa mengakses semua tanpa perlu membeda-bedakan softwarenya. Ya. Yang kedua adalah Zoom juga sama. Ya, banyak dari kita yang baru sebatas menggunakan, artinya menggunakan ini sebagai peserta. Ya. Coba latih diri kita untuk bisa familiar ketika menggunakan Zoom ini. Ya, dan mengintegrasikannya juga dengan banyak software-software yang lain. Karena fitur-fitur di Zoom ini banyak sekali ya, kalau kita misalkan klik annotate saja yang seperti pensil itu ya. Itu sangat efektif bagi kita untuk bisa secara optimal melakukan meeting, rapat, dan seterusnya ya. Dan itu menjadikan kita tidak terhalang oleh jarak ya ketika melakukan rapat misalkan. Nah, selanjutnya adalah sosial media apps. Ya, di sini ada Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, ya, LinkedIn, Twitter yang keseluruhannya memiliki spesifiknya masing-masing atau tingkat spesifiknya masing-masing. Ya, di Instagram berbasis gambar, ya, Facebook sekarang mulai diintegrasikan nih dengan Instagram, ya. Kemudian YouTube yang berbasis video, WhatsApp untuk sosial media keseharian, dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi nilai tambah bagi kita ketika kita tadi sudah beres tuh untuk 3 software yang lain. Gitu. Nah, untuk praktisi digital marketing, social media apps ini adalah punggawa, ya, karena ujung tombaknya itu nanti ada iklan, ya, ads atau konten. Nah, itu ujung tombaknya. Namun punggawanya atau wadahnya ini adalah software-software ini. Nah, social media apps sangat berguna bagi kita untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ya, sehingga baik secara personal maupun organisasi aktivitas kita terekspos, ya. Terlebih
bagi lembaga pemerintahan, tentu ini menjadi bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk menunjukkan apa sih yang kita kerjakan, apa sih yang kita lakukan, ya kebaikan atau hal-hal positif apa yang sudah kita lakukan selama ini, gitu. Sehingga publik melihat bahwa memang kita betul-betul bekerja untuk publik. Ya. Nah, di masa depan bahkan kini pun sudah terjadi ya kompetensi yang sangat dibutuhkan yang mampu menjadikan aktivitas kita menjadi semakin produktif di dunia cloud computing ini. Yang pertama adalah seperti disebutkan oleh Pak Emil Dardak tadi, data scientist. Semalam saya ngopi dengan rekan saya ya yang fokus di pengembangan digital. Beliau bercerita bahwa ada murid beliau lulusan SMK yang sekarang bekerja di satu perusahaan startup ternama ya sebagai data scientist. Padahal dalam tanda petik ya tanpa bermaksud ini lulusan SMK gitu. Nah, kita tahu banyak lulusan sarjana dan segala lainnya yang fokus ke data scientist, tapi ternyata kini orang tidak lagi bertanya lulusan mana, sekolahnya levelnya apa, tetapi apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu kreasikan? Sejauh ini sudah bikin apa? Nah, itu pertanyaan yang wajib menjadi penentu ya bagi kita untuk kemudian bisa beraktivitas optimal di sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah kreatif copywriting. Penting bagi kita untuk memiliki kemampuan membuat copy. Dalam copy ini adalah istilah umum di advertising untuk iklan. Ya, baik itu penggunaan jargon, tagline, ataupun membuat tulisan ya secara umum. Ya. Jadi kreatif copywriting ini sangat penting bagi kita untuk dikuasai. Ya. Nah, rekan-rekan yang ingin lebih fokus lagi untuk bisa membuat sebuah konten yang baik dengan narasi captions yang nyaman untuk dibaca, menggugah gitu ya, menggugah orang lain dan mengubah juga orang lain. Penting bagi kita untuk mempelajari kreatif copywriting. Dari sisi konten kreator, ada video kreator dan visual kreator. Nah, penting bagi Sobat ASN juga untuk kemudian memiliki keahlian mengedit video, merekam video dengan angle yang bagus, ya seperti hal-hal yang kita lihat di TikTok atau video, ya sehingga konten yang kita munculkan itu betul-betul kreatif dan faktor yang menjadi penentu adalah menarik. Tidak hanya kreatif, namun menarik gitu. Menarik orang untuk berkomentar, menarik orang untuk kemudian tertanamkan gitu apa yang kita lakukan di dunia maya ini. Ya. Selanjutnya ada visual creator. Visual creator ini seperti membuat poster dan segala macamnya. Ya, ada satu software namanya Canva ya, yang bisa kita gunakan secara online, itu juga sama berbasis cloud. Jadi kita tidak perlu menggunakan lagi PowerPoint dengan keterbatasannya, namun menggunakan Canva. Nah, kalau ada pelatihan-pelatihan ya, Canva Optimations atau Canva Workshop dan seterusnya, ikuti karena ini akan menjadi nilai tambah bagi kita semua. Bapak Dr. Zainal, waktu saya berapa menit lagi? 15 menit lagi. 15 menit lagi. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan di digital brainware. Jadi ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui ya terkait kita nih sebagai operator dari perangkat hardware dan software ini. Yang pertama adalah eyes everywhere. Sekarang itu mata ada di mana-mana ya. Harap berhati-hati ya. Nah, ini ada satu foto yang viral terkait beliau adalah founder dari sosial media ternama. Ada yang unik dari gambar ini. Yang unik adalah beliau ini menutup kamera depannya, menutup jack untuk audionya, dan emailnya menggunakan Thunderbird. Nah, dari sisi keamanan, ya kita bisa melihat nih sekarang bahwa kita lihat nih mata ada di mana-mana. Ya, CCTV ada di mana-mana dan sudah ada aplikasi yang bisa mengintegrasikan itu semua, baik yang dimiliki oleh negara maupun yang dimiliki oleh swasta. Jadi ya, privasi itu adalah hal yang sangat mahal ya hari-hari sekarang. Kalau kita tidak diekspos oleh orang lain, kita sendiri yang mengeksposnya.
Nah, sehingga privasi ini menjadi hal atau komoditas yang sangat mahal sekarang ini dalam berbagai perspektifnya. Ya, jadi ketika kita sebagai operator dunia gawai, kemudian operator software ini, kita harus hati-hati di mana, dengan siapa, kapan kita melakukannya, untuk tujuan-tujuan apa, karena eyes everywhere, mata itu sekarang ada di mana-mana. Ya. Kemudian undeleted trace. Jadi apa yang kita lakukan di dunia maya, karena semua di cloud computing, semua terekam gitu. Apapun yang kita lakukan itu jejaknya sama sekali tidak hilang, meskipun sudah di-delete. Ya. Jadi, kalaupun kita sudah memformat sebuah hard disk di laptop ataupun di CPU, ya itu masih ada orang-orang ataupun software yang bisa merecall data tersebut. Nah, itu contoh sederhananya, ya. Nah, apalagi di cloud computing yang kalau kita sudah mengupload sesuatu, itu kita sudah tidak tahu tuh berapa kali di-copy, berapa kali direproduksi dan seterusnya. Jadi, trace-nya atau jejaknya itu tidak bisa dihapus sama sekali. Ya, maka berhati-hatilah ketika kita mengupload sesuatu di dunia maya. Pastikan yang kita upload itu memang bukan hal yang tidak akan kita sesali di masa mendatang. Ya. Namun bukan berarti ketika tidak bisa dihapus, kemudian kita tidak menghapusnya, silahkan. Ya, silahkan gunakan jasa pihak ketiga, ataupun kita meluangkan waktu untuk mendownload software tertentu misalkan, ya, atau menghapuskan konten-konten yang sudah kita upload, ataupun data-data yang kita miliki yang sekiranya akan kita sesali akibatnya di masa datang. Nah, di mana data-data tersebut disimpan? Ini adalah penyimpanan data dari Google. Kalau teman-teman atau sobat ASN lihat, ya, di titik-titik kecil yang ada di pojok ini itu mobil, ya. Dan yang seluas sekali ini itu adalah hard disk building gitu, ya. Jadi yang hard disk tapi levelnya sudah gedung. Ini luasnya 1,7 juta hektar, ya. Dan yang paling besar ini dimiliki oleh Cina. Itu lebih dari 10,3 juta hektar penyimpanan datanya. Karena sekarang data itu adalah komoditas. Kita bisa melakukan apapun, menyerang siapapun, mendukung siapapun dengan bantuan data. Nah, makanya wajib bagi kita untuk berhati-hati. Oke, kemudian prinsip selanjutnya adalah dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, digital skill ini mungkin sudah tidak relevan lagi, ya, sehingga never ending learning is a must gitu. Pembelajaran yang tidak pernah berhenti itu menjadi harus, ya, untuk bisa survive. Tidak hanya kemudian memastikan kita sendiri survive, tapi organisasi juga kurang lebih sama. Ya, karena dimungkinkan 3 hingga 5 tahun mendatang apa yang sudah kita kuasai, kita ketahui, ini sudah jadi tidak relevan lagi. Ya, kita tahu dulu ada Friendster, ya, kemudian ditimpa oleh Facebook. Ada Twitter yang sempat tertimpa, kemudian bangkit lagi sekarang. Ya. Instagram juga sudah mulai turun, ya, lebih ke TikTok sekarang. Ya, artinya ini selalu bergerak. Jadi perubahan tidak terjadi per tahun, per 10 tahun gitu, ya. Tapi sekarang perubahan itu mungkin terjadi setiap detik. Ya. Kita masuk pada materi kedua terkait digital safety. Ada 10 menit lagi, Pak Dokter? Boleh, 10 menit lagi. Ya. Siap, ya. Yang pertama adalah keamanan personal. Ada beberapa hal yang bisa kita telaah bersama. 1, untuk bisa mengamankan gawai kita secara personal, log out secara rutin pada aplikasi smartphone yang membutuhkan username dan password. Baik itu penggunaan Instagram, Facebook, dan seterusnya. Setelah proses log out berhasil, segera matikan koneksi internet Anda. Nah, ini untuk kebutuhan personal. Jadi jangan di-on-kan terus gitu, itu saran keamanannya demikian, ya. Lalu abaikan telepon dan SMS dari nomor yang tidak dikenal. Jangan diangkat, jangan dibalas. Sudah ada WhatsApp, sudah ada email, sudah ada perangkat sosial media lain yang bisa menjangkau kita, ya. Jadi kalau kita lihat ada nomor-nomor yang tidak dikenal, itu biasanya kita sudah bisa membaca tuh SMS-nya dan segala macamnya. Delete, ya. Kalau ada telepon tidak dikenal, nggak apa-apa, nggak usah diangkat, ya. Untuk tujuan keamanan. Nah, maka pastikan ketika kita kenal seseorang langsung dicatat nomornya, ya.
hindari menginstal aplikasi pihak ketiga atau aplikasi yang tidak jelas sumbernya. Nah, biasanya nih aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan emosional seseorang. Contoh, misalkan kita ingin mengetahui anak kita posisi ada di mana, ya, atau kita ingin mengetahui anggota keluarga kita sedang ngapain aja. Nah, itu kadang aplikasi-aplikasi yang dimunculkan, tapi sebetulnya nggak betul-betul berfungsi. Mereka hanya ingin agar aplikasi tersebut bisa kita download, sehingga ya pihak yang ada di belakang aplikasi tersebut bisa melakukan banyak hal terhadap gawai yang kita lakukan. Ya, ini hati-hati ya, karena transaksi keuangan yang memerlukan password dan seterusnya ini bisa dilakukan penyadapan oleh pihak tersebut. Memberikan aplikasi untuk semua, memberikan PIN untuk semua aplikasi penting Anda. Ya, mungkin sedikit rumit ya. Jadi setiap aplikasi ini dibukanya menggunakan PIN. Ya, mungkin ini rumit, tetapi ini aman. Jadi selalu ada PIN atau password untuk setiap aplikasi yang kita buka di internet. Jangan terlalu familiar menggunakan Bluetooth, ya. Jangan terlalu sering menggunakan Bluetooth untuk transaksi yang kita tidak percayai. Di level organisasional, rajin-rajin ya mengetik CTRL-S, Control Save, sedang mengerjakan apapun, Control Save ini menjadi hari-hari gitu ya, kebiasaan hari-hari. Rutin membackup data penting ke hard disk eksternal. Ya. Segera pindah ke cloud computing. Ya, kalau misalkan sekarang masih offline, ya segera pindah ke cloud computing berbasis spreadsheet di Google dan seterusnya. Kalau ingin datanya aman, gunakan email organisasi, ya GoID. Jadi kita punya website resmi apa, gunakan email di website resmi tersebut. Lalu enkripsi pada dokumen-dokumen penting. Selalu buat password pada dokumen-dokumen yang sensitif, sehingga kalau tidak sengaja di-copy oleh pihak lain tidak bisa membuka secara mudah. Ya. Kemudian pastikan cetak data-data penting. Ya, gunakan OS yang asli dan berbayar, sehingga antivirus yang dibundling dengan operating system tersebut bisa menyelamatkan kita dari virus atau malware. Jika perlu, tambahkan antivirus dan selalu terupdate. Investasikan untuk antivirus, jangan terbiasa menggunakan yang gratis-gratis, ya, karena ini tidak membuat kita aman. Nah, selalu ada hal-hal yang mungkin luput, jadi nggak apa-apa, kita investasi jalan-jalan bisa, makan-makan bisa, ya kumpulkan investasi tertentu untuk antivirus, karena sekalinya data itu hilang, sudah kita tidak bisa melakukan banyak hal. Oke, kita masuk ke pengamanan secara umum, ya. Kalau kita melihat charger di umum, di tempat umum, jangan gunakan charger yang USB, karena kita tidak tahu kabel aslinya itu ujungnya kemana, dan data apa saja itu bisa langsung dipindahkan dari laptop atau dari tablet, itu secara langsung. Jadi, colokannya gunakan yang menggunakan kepala, ya ini aman, ya sejauh ini aman. Jadi, hanya aliran listrik saja, tidak aliran data yang kemudian bisa berpotensi bocor. Lalu, banyak pihak menggunakan jejak digital debat sosial media seseorang untuk memeras dan mengancam seseorang. Terlebih jika kita adalah pejabat publik. Ya, kita tahu setiap orang itu punya kecenderungan, yaitu normal, wajar sama sekali. Ya, kecenderungan politik, kecenderungan agama, kecenderungan budaya, kecenderungan gaya hidup, gitu, kecenderungan pemikiran. Nah, kadang ini kita lakukan debat di sosial media, kita hanya ingin memenangkan pendapat kita, ya, sehingga kita mendegradasi, merendahkan orang lain, menghina orang lain. Nah, ada ya orang-orang tertentu yang sengaja mencari, mengcapture kesalahan-kesalahan kita ketika kita mendebat orang lain, dan kita orang tersebut menggunakan capture tersebut untuk memblackmail kita. Ya, karena sekarang berantem di internet ini menyenangkan. Kita stres oleh pihak A, kemudian kita berantem dengan pihak B di internet untuk sekedar melampiaskan. Ya, padahal ini punya efek jangka panjang. Ya, jangan sampai kita diperas oleh seseorang yang men-screenshot, "Bapak ini telah menghina suku agama tertentu. Kami tidak terima sebagai perwakilan aliansi bla bla bla," gitu. Nah, kalau Bapak tidak mentransfer sejumlah uang, kita tahu ya hal tersebut tentu kita tidak inginkan, ya. Maka ingat-ingat kembali, ya, kita pernah scroll debat dengan siapa saja dan seterusnya, kalau bisa hapus, ya.
hindari debat di sosial media. Diskusi boleh tapi no debat, ya. Jangan gunakan free wifi, maksimalkan penggunaan paket data. Ya, kalau menggunakan jaringan wifi atau kantor pribadi, pastikan ganti passwordnya secara berkala. Ya, setidaknya itu seminggu sekali, paling bagus ya sehari atau 2 hari sekali berganti. Ya, karena ini bisa mengamankan data yang kita miliki. Lalu jangan bagikan foto KTP ini ke aplikasi-aplikasi yang sembarangan yang tidak ada otorisasi penjaminnya. Ya, biasanya nih untuk pinjol-pinjol ya yang banyak sekali kita tahu. Ya, pastikan kalau kita memang harus mengakses aplikasi tersebut, pastikan aplikasi tersebut ada penjaminnya. Ya, jadi bisa dijamin oleh OJK misalkan. Yang setidaknya ada sense of security di situ. Ya, karena ini data yang sangat sensitif bisa digunakan untuk banyak hal yang merugikan kita di masa datang. Kartu keluarga pun sama, ya, jangan sembarang tunjukkan atau memfoto, memberikan dan memberi kopinya. Ya, saat kopi dari kartu keluarga ini diberi, coret data anggota keluarga yang tidak dibutuhkan datanya. Ya, nama setidaknya namanya dicoret. Kalau butuh tahu ya ditunjukkan saja, tapi jangan dengan ringan sekarang memberikan kartu keluarga ini karena bisa sekali disalahgunakan. Bisa digunakan untuk mencicil motor, meminjam di pinjol gitu, sehingga yang rugi nanti kita karena semua data ada di situ valid ya, namun yang meminjam sebetulnya orang lain ya. Dan yang paling penting adalah lindungi nama ibu kandung karena nama ibu kandung ini adalah standar perbankan ya untuk mengamankan data kita. Setiap kali data kita bermasalah di perbankan, maka selalu ada pertanyaan siapa nama ibu kandung. Nah, maka hati-hati dari sekarang untuk penggunaan kartu keluarga. Oke, password management. Kita tahu di sini di Asia ini ada banyak sekali tuh ya password umum tuh. 1 2 3 4 5 6 atau 5 4 3 2 1 dan seterusnya. Ini sudah sangat umum. Nanti sobat ASN bisa melihat sendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Satu, cek apakah password kita sudah bocor. Ya, gunakan kata sandi yang kuat, minimal 8 karakter. Jangan gunakan kata sandi dengan info pribadi. Ya, kayak misalkan nama kita, kemudian tempat lahir kita, bulan lahir kita. Itu karena itu sangat mudah gitu. Kalau orang punya KTP kita, biasanya password dari gawai kita kurang lebih tidak lepas dari informasi tersebut. Gunakan kombinasi angka, simbol, dan campuran huruf besar dan huruf kecil. Dan terakhir, beda akun, beda password. Ya, siapkan buku khusus. Jangan manja terkait password ini ya. Manja, aduh saya tidak bisa mengingat, aduh saya lupa, aduh saya apa. Tidak, ini adalah hidup Anda ya. Hidup Anda bisa terancam hanya gara-gara password ya, atau tidak detail dalam membuat password ini ya. Kemudian membuka PIN dan password jangan dibuka di dekat orang lain ya, karena ini adalah semua tentang diri kita. Jadi ini bukan tentang handphone, ini bukan tentang laptop, bukan tentang tablet, ini adalah tentang diri kita. Ya. Oke, ada contohnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, bisa menggunakan Avast nih untuk mengecek apakah password kita ini sudah bocor secara online. Nah ini bisa langsung dicek dan sudah langsung kelihatan. Ini waktunya udah habis nih, Mas. Siap, baik. Kita langsung. Oke, sudah di penghujung materi nih Pak. Ya, terakhir adalah penggunaan two-step verifikasi. Ya, two-step verifications untuk email dan gawai yang kita miliki. Pastikan masuk 2 langkah. Ya, atau 2 faktor. 2 faktor itu misalkan masuk lewat laptop, verifikasinya lewat handphone. Atau masuk lewat handphone, verifikasinya lewat laptop. Jadi selalu ada 2 faktor. Dan 2 email untuk backup keamanan. Sebagai penutup, ya, change is the result of all true learning. Jadi perubahan itu adalah hasil dari pembelajaran yang sesungguhnya. Diharapkan dari apa yang sudah kita sampaikan, ada perubahan yang signifikan dari cara kita meningkatkan kompetensi dan cara kita mengamankan data yang kita miliki di gawai kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sobat ASN dimanapun saat ini berada, kita makin terupgrade ya, makin terliterasi terkait khususnya tadi keamanan, kemudian keterampilan ya. Makin kita tahu, kok kayaknya makin parno ya.
makin kita takut gitu ya, banyak hal gitu ya, karena data-data ya, seringkali kita dimintai data-data digital gitu ya, dan kita takut sekali ya, data-data itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang sengaja untuk memanfaatkan data-data yang kita miliki untuk sebuah kejahatan ataupun penipuan ya. Tapi kalau Sobat ASN penasaran, silahkan ya tulis di Q&A yang sudah tertera di Zoom ini untuk menanyakan terkait dengan tadi bahasan masalah kaitannya dengan keterampilan dan juga keamanan. Silakan saja tulis, nanti bisa langsung saya sampaikan ke Mas Gatot sebagai narasumbernya untuk menjawab seluruh keluh kesah Sobat ASN dimanapun saat ini berada. Nah, masih ada satu sesi lagi terkait narasumber kita yang siap sore hari ini. Namun sebelum kita ikuti narasumber berikutnya, saya akan putarkan sebuah video lah sebagai jembatan untuk ke narasumber berikutnya. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, kita saksikan nanti video berikut ini. Namun nanti juga kita akan mengikuti ya narasumber yang kedua. Yang benar. Iya. Selamat, Anda mendapatkan undian dari Kominfo senilai 30 juta. Bisa beli pancing baru nih. Klik link di bawah untuk konfirmasi. Apakah itu benar pesan resmi dari Kominfo? Atau jangan-jangan itu link phishing? Ya, benar. Itu link phishing. Website resmi Kominfo bukannya itu. Website resmi Kominfo adalah www.kominfo.go.id. Aku harus menyelamatkannya. Kenapa? Hati-hati. Itu link phishing. Jangan diklik. Bahaya. Link phishing. Iya, link phishing. Jadi, link phishing itu adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi incaran phishing adalah data pribadi seperti nama, usia, alamat, atau data akun seperti username atau password, dan juga data finansial seperti kartu kredit atau nomor rekening. Simpelnya kayak gini deh. Ada orang yang ingin menipu. Sang penipu biasanya menampakkan diri sebagai pihak atau institusi yang berwenang, menggunakan kalimat yang menarik seperti iming-iming hadiah, dan menggunakan domain yang tidak resmi. Jadi kalau kau nemuin pesan dengan ciri-ciri kayak tadi, jangan diklik. Nanti data-data pribadimu bisa dicuri. Jadi gitu link phishing tuh. Oh, paham. Ya. Pengenalan dan pencegahan penipuan via WhatsApp. Maraknya penipuan di media sosial membuat masyarakat menjadi resah. Masuk penipuan via WhatsApp. Penipuan ini digunakan untuk mengambil keuntungan dari korban. Semakin banyaknya modus-modus penipuan via WhatsApp, kalian harus berhati-hati dan kalian juga harus tahu apa saja macam-macam penipuan di WhatsApp. Modus-modus yang biasa dilakukan penipu via WhatsApp diantaranya: yang pertama, penipu mengambil alih atau membajak akun WA korban. Kedua, penipu biasanya mengaku menjadi teman atau kerabatnya. Ketiga,
Penipu biasanya mengaku dari PT yang membutuhkan karyawan. 4. Penipu yang pura-pura kesusahan agar dipinjami uang. Yang terakhir, jika kerabat terdekat kecelakaan dan meminta tebusan. Berikut ada beberapa contoh penipuan melalui via WhatsApp yang perlu kalian tahu. Antaranya adalah penipuan biasanya meminta uang, penipuan meminta pulsa, penipuan meminta transferan, penipuan meminta untuk bertemu, dan penipuan meminta nomor verifikasi. Berikut cara supaya kalian tidak tertipu dan cara mengatasi penipuan via WhatsApp. Kalian jangan mau jika diajak bertemu dengan nomor tidak kalian tahu. Kalian jangan percaya jika ada seseorang yang mengaku-ngaku menjadi orang terdekat kalian dan meminta uang. Kalian jangan mudah percaya jika ada seseorang yang memberitahukan bahwa kalian memenangkan event dan meminta biaya ongkir. Dan yang terakhir, kalian jangan pernah memberikan nomor verifikasi nomor WhatsApp kalian kepada siapapun yang tidak kalian ketahui. Agar WhatsApp kalian aman, kalian harus mengamankan WhatsApp kalian dengan cara memberikan verifikasi 2 langkah pada WhatsApp kalian. Berikut adalah cara dan langkah mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Di antaranya, setelan pada WhatsApp yang berada di atas kanan pojok aplikasi, lalu pilih akun dan klik. Itu, klik verifikasi 2 langkah. Kemudian, klik aktifkan yang berada di bawah pojok aplikasi. Setelah sudah klik tombol aktifkan, lalu masukkan 6 digit angka yang kalian inginkan. Lalu, konfirmasi. Selamat, WhatsApp kalian telah terlindungi dengan aman. Ya, itu tadi satu informasi yang sangat bermanfaat. Saatnya kita masuki di sesi Q&A. Tanya jawab ya dari para peserta sore hari ini kepada 2 narasumber. Dan yang beruntung untuk dibacakan pertanyaan pertama adalah dari Kota Blitar, Mas Andriawan. Seperti yang disampaikan Pak Wagub Jawa Timur tadi dalam videonya yang kita tonton bersama-sama, harus disepakati ruang lingkup literasi digital. Ruang lingkup literasi digital. Mohon dibahas lebih detail tentang pengertian literasi digital dan ruang lingkupnya. Terima kasih. Nah, ini pasti nanti akan dijawab oleh 2 narasumber ya, karena ini bisa kedua-duanya ya. Berikutnya adalah dari Mas atau Bapak Hilman Bayu Fasunda. Pertanyaannya adalah, saya bacakan utuh nih ya. Saya Hilman dari Bapenda Kabupaten Blitar. Sosial media memang sudah menjadi sebuah hal yang sangat seksi di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di perkotaan. Dan yang saya ingin tanyakan, bagaimana untuk di perdesaan? Karena sepertinya untuk sekarang masih banyak orang di perdesaan yang umurnya sudah 45 tahun ke atas, apalagi untuk sekarang sudah mulai bermunculan aplikasi-aplikasi pemerintah dalam segi pelayanan, yang tujuannya untuk memperbaiki pelayanan, malah terkadang orang-orang masyarakat desa menganggap itu sulit. Terima kasih.
Untuk penanya yang berikutnya masih belum. Nah, untuk itu dua penanya ini silakan narasumber untuk menyampaikan jawabannya. Monggo silakan. Terima kasih Pak Mahfudan. Silakan Mas Gatot untuk melengkapinya. Siap. Terima kasih Pak Mahfudan atas jawaban yang luar biasa, dan terima kasih juga untuk pertanyaannya ya, Mas Andriawan dari Blitar dan Mas Hilman Bayu. Baik, terkait ruang lingkup literasi digital, kita sudah ketahui tadi disampaikan dengan sangat lengkap. Ruang lingkupnya ada 4 ya yang disepakati bersama untuk sosialisasi kita. Namun sedikit menambahkan terkait tujuannya nih, saya nyontek dikit nih dari roadmap literasi digital 2021 sampai 2024. Jadi literasi digital itu berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Nah, saya highlight di tidak terbatas mengoperasikan gawai. Tapi memang betul-betul memahami bahwa gawai yang mereka miliki ini memiliki potensi baik dan memiliki potensi buruk. Di sesi awal tadi, Bapak Presiden sudah menyebutkan bahwa konten yang ada di masyarakat kita ini banyak sekali diisi oleh konten-konten yang negatif. Hoax yang paling menjadi isu ya di akhir-akhir ini. Nah, untuk itulah sosialisasi ini dilakukan. Lalu menambahkan untuk pertanyaan Mas Hilman Bayu, secara umum Mas Hilman bertanya literasi digital ini sangat baik, kemudian aplikasi-aplikasi software yang digunakan untuk memudahkan banyak orang, baik secara personal maupun lembaga, itu juga diakui sangat baik. Namun masalahnya kalau di pedesaan banyak sekali masyarakat yang berusia lanjut atau rentang usia tertentu yang melihat bahwa perubahan ini adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Nah, umumnya perubahan akan sukses dilakukan ketika kita mengetahui manfaatnya apa, atau betul-betul disadari bahwa ini manfaatnya. Dan ketika masyarakat mengetahui bahwa ternyata manfaatnya itu lebih besar daripada kesulitannya, biasanya akan serta-merta lebih mudah untuk dilakukan transformasi. Contoh sederhananya, misalkan ketika kita memiliki keinginan untuk, ya karena ini konteksnya digital, misalkan saya pengen ganti handphone yang baru, yang harganya misalkan cukup mahal, atau lebih mahal dibandingkan handphone yang saya miliki sekarang. Apakah itu sulit? Tidak. Namun ketika keinginan untuk memiliki handphone tersebut sangat besar dan dirasakan manfaatnya, biasanya hal itu akan mudah dilakukan. Nah, terkait apa manfaatnya, kita bisa melihat bahwa daya saing Indonesia ini masih jauh tertinggal ya. Kita ada di urutan 56 dari 63 negara. Ya, kalau kita lihat di Digital Competitiveness Index di tahun 2020. Jadi dari 63 negara, kita level kompetisinya itu ada di level 56 ya kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Lalu kesiapan masyarakat untuk menghadapi transformasi digital itu perlu ditingkatkan lagi ya, dari 120 negara Indonesia ada di peringkat ke-74 ya dari kategori readiness atau siap atau tidaknya. Ya, karena transformasi digital itu inevitable, tidak bisa kita bendung lagi ya. Semua orang sudah terhubung dengan internet dan karenanya segala hal menjadi dalam tanda petik fokus ke sana, berpindah ke sana. Ya, nah, hal-hal baik yang bisa kita highlight ya terkait penggunaan aplikasi di pedesaan. Kita tahu ada aplikasi seperti Tani Hub ya atau Tani Hub. Kemudian ada Crowde, ada Agriculture ya, CI Agriculture namanya. Kemudian ada Habibi Garden. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut secara spesifik sudah diterapkan, digunakan di pedesaan untuk kemudian memastikan pertanian berjalan, pertanian dan perkebunan itu terpantau dengan baik, ya, berjalan dengan seksama, ya, pendataannya, dan lebih lanjut nih seperti aplikasi Tani Hub ya atau Tani Hub. Ini memastikan transaksi antara buyer dan seller ini langsung terjadi, tidak melewati perantara terlebih dahulu. Kan ini hal yang sangat positif ya, karena selama ini yang kita tahu, karena saya juga dari pedesaan ya,
besar di desa, kita tahu bahwa petani ketika ingin menjual ke tempat yang lain itu perlu diperantarai oleh pihak tertentu. Nah, tentu ini adalah hal-hal yang perlu selalu digaungkan, selalu disosialisasikan bahwa transformasi digital adalah hal yang menguntungkan. Nah, biasanya perubahan itu terjadi karena dua hal. Satu, karena alasan ingin pergi dari, atau karena alasan ingin menuju ke, gitu. Nah, kalau ingin menuju ke, kita bisa arahkan bahwa transformasi digital di pedesaan ini banyak sekali keuntungannya, ya. Perantara dari penjualan produk-produk pertanian atau produk di pedesaan itu bisa kita pangkas, ya. Jadi keuntungan bisa lebih banyak dinikmati oleh petani. Hal yang kita ingin hindarkan dari penggunaan perangkat digital bagi rentang usia tertentu adalah karena mereka hanya tahu menggunakannya saja, tetapi etikanya, keamanannya, ya, budayanya, kemudian skill yang dimiliki pun kalau tidak ditambah, nah maka kerugian yang akan dirasakan. Jadi merasa punya handphone, bisa merekam siapapun yang ada di desa, kemudian menguploadnya, ya, membuat malu orang lain misalkan, ya, kejadian-kejadian yang harusnya menumbuhkan empati, ini malah semua terkait konten. Nah, inilah hal-hal yang kita harapkan dan kita hindarkan, ya, dari penggunaan aplikasi di perdesaan. Semoga membantu, ya, Mas Hilman Bayu. Jadi intinya menjadi berubah itu pasti, ya, perubahan itu pasti, kita diam aja tuh pasti berubah, ya. Dan namun menjadi lebih baik, nah itu pilihan kita bersama, ya. Demikian Pak Zainuddin. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Narasumber sudah menjelaskan secara komprehensif, jawabannya luar biasa. Dan pastinya mudah-mudahan Sobat ASN yang menanyakan puas. Selanjutnya ini masih ada 2 pertanyaan, 1 pertanyaan lanjutan dan 1 pertanyaan yang betul-betul baru. Lanjutannya adalah dari Pak Hilman Bayu Pasunda. Pertanyaan untuk narasumber yang kedua, Bapak Mahmudan. Bapak tadi menyebutkan bahwa masyarakat kita tingkat literasi digitalnya masih sangat rendah. Saya sangat setuju, karena melihat masih banyak yang terkena penipuan, penyebaran berita hoax, dan juga dengan mudahnya untuk merepost sesuatu yang belum tentu validitasnya. Menurut Bapak, apakah literasi digital, terutama tentang etika, perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan? Nah, sekarang pertanyaan yang baru muncul dari Ibu Dewi Martina PS. Beberapa aplikasi pemerintah, terutama yang disiapkan oleh pusat, seringkali belum tersosialisasi dengan baik ke tingkat daerah. Beberapa aplikasi bahkan harus diakses langsung oleh masyarakat pengguna layanan, yang kemudian apabila terjadi kendala, kemudian masyarakat menanyakan solusinya kepada pemerintah daerah yang belum punya pengetahuan yang mumpuni dalam memberikan jalan keluar karena minimnya sosialisasi tersebut dari pusat. Nah, semoga ke depannya aplikasi dapat dibuat lebih compact dan user-friendly, sehingga nantinya minim kendala. Baik, silahkan, monggo, Bapak-Bapak narasumber, untuk memberikan jawabannya. Mungkin Mas Gatot mau menambahkan lengkapnya, Ya. monggo silakan. Ya. Terima kasih Pak Dr. Zainal. Terima kasih ya Mas Hilman Bayu nih. Pertanyaannya tajam-tajam sekali ya. Jadi apakah sepakat ya jika literasi digital terutama tentang etika ini perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah? Ya, saya sangat sepakat ya, karena saya punya pengalaman juga 5 tahun mengajar di sekolah dasar formal ya. Dan kita tahu bahwa ya di rentang usia tersebut adalah rentang usia yang sangat rawan ya bagi mereka untuk kemudian mengakses informasi yang kecenderungannya tanpa filter gitu. Jadi justru terkadang mereka memiliki keahlian yang jauh di atas orang tuanya dalam mencari informasi-informasi tertentu ya dalam posisi usia-usia yang mereka ingin tahu segala hal. Nah, tentu mungkin dari webinar ini bisa dijadikan
tolok ukur awal ya sebagai tonggak kesadaran kita bersama untuk kemudian memperluas cakupan sosialisasi literasi digital ini, atau bahkan menjadikan ini sebagai hal yang formal dipelajari di sekolah ya. Yang kedua dari Mbak Dewi Martina terkait aplikasi yang kurang user friendly. Dari sisi pemerintahan, proses pengadaan dan seterusnya tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Morgan. Nah, dari sisi saya dalam sebagai user ini bukan sebagai developer ya, kita selalu melihat bahwa aplikasi apapun yang diupload di Play Store tertentu itu selalu ada rating dan selalu membuka input gitu. Artinya dari sisi perfection atau kesempurnaan, aplikasi apapun selalu membuka diri dan selalu menerima input dari banyak pihak. Nah, tapi bukan berarti bahwa ketidaksempurnaan itu menghambat pihak manapun untuk kemudian mengkreasikan sesuatu. Jadi tentu dalam hal ini pemerintah juga menyadari bahwa aplikasi yang dibuat pasti memiliki kekurangan. Seperti aplikasi-aplikasi yang kita tahu sudah ada gitu, sudah sangat populer ya. Karenanya kan kita selalu mengupdate ya secara berkala gitu. Artinya perbaikan itu selalu dibuat terus-menerus gitu untuk memudahkan customer atau ya secara umum ya atau user secara spesifik sehingga mengakses informasi tersebut dengan lebih nyaman lagi ke depan. Jadi prinsipnya sebetulnya pasti setiap aplikasi apapun itu akan selalu diperbaiki. Nah, terima kasih inputnya ya Bu Dewi Martina, sangat baik sekali. Demikian Pak Dr. Zainal. Ya, makin terliterasi kita ya dengan penjelasan narasumber kita, Mas Gatot, Pak Mahmudan terkait dengan 4 pilar tadi, pilar skill digital, kemudian pilar safety digital, pilar budaya digital, dan pilar etika digital. Dan mudah-mudahan seluruh penanya yang ada di Q&A puas dengan jawaban-jawaban yang disajikan oleh narasumber kami pada kesempatan sore hari ini. Nah, sebelum menutup secara resmi, ya, saya ingin closing statement lah dari narasumber. Closing statement yang terakhir dari Mas Gatot, silahkan. Terima kasih Pak Dr. Zainal. Satu kalimat yang wajib kita ingat dan selalu kita gaungkan kepada diri kita pribadi, keluarga, lingkungan, ya, atau rekan-rekan sesama sobat ASN adalah transformasi digital itu tidak terelakkan. Jadi segala bentuk kesulitan, segala bentuk masalah, segala bentuk isu-isu yang terjadi di lapangan ini adalah bagian dari proses. Ini hanya tentang kalau tidak sekarang ya nanti, gitu. Jadi tidak akan terelakkan. Nah, tentu di sini ada tahap survival. Ya, siapa yang mampu adaptif, siapa yang lebih cepat untuk adaptif terhadap perubahan ini, maka merekalah yang mampu bertahan. Ya, jadi kesimpulannya, kesulitan itu bukan jawaban. Kesulitan adalah sebuah kondisi atau keadaan ya yang perlu untuk kita optimalkan. Sulit itu adalah tanda bahwa kita harus belajar. Ya, karena namanya proses belajar itu kesulitan pasti ada di sana. Ya, dan sulit itu berbeda jauh dengan tidak mungkin. Kosakatanya pun berbeda. Jadi kita jangan mengidentikan kata sulit dengan ketidakmungkinan. Semua perubahan ya memiliki kemungkinan ke arah yang lebih baik atau lebih buruk, dan harapan kita bersama tentu perubahan ini adalah menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih Pak Dr. Zainal. Ya, terima kasih, luar biasa statement closing-nya, betul-betul motivasi yang luar biasa untuk kita semua, sobat ASN dimanapun berada, yang pastinya kita dalam mengaktualisasikan, menghabituasikan kerja kita sehari-hari harus memiliki core value yang namanya berakhlak. Salah satunya adalah kita harus meningkatkan kompetensi dan adaptasi. Ya. Nah, sekarang ini dalam dunia yang saat ini berkembang dengan pesatnya, maka proses kompetensi, proses adaptasi adalah merupakan sebuah keniscayaan untuk kita semuanya.
Bahkan Darwin mengatakan bahwa orang yang eksis bukan orang yang kuat saja, bukan orang yang pintar saja, atau bukan orang yang lincah saja, tapi justru orang yang mampu beradaptasi dengan keadaan. Nah, itu tadi dua narasumber kita yang luar biasa yang sudah memberikan literasi kepada kita semua. Mari di ruangan ini, di Hotel Platinum, tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Ya, setelah mengikuti literasi digital ya dari persembahan Kementerian Kominfo kerjasama dengan BPSDM Kementerian Dalam Negeri, insya Allah kedepannya aparatur sipil negara di jajaran kabupaten kota di pemerintahan Provinsi Jawa Timur lebih paham terkait dengan keterampilan menggunakan media digital. Kemudian kita wajib ya lebih hati-hati dan memproteksi dengan baik dengan keamanan digital, kemudian lebih memiliki etika serta etiket dalam berselancar di dunia media digital, serta lebih berbudaya dan beradab dalam melakukan segala macam kegiatan dan transaksi digital. Ya, selaraskan dan harmonisasikan dengan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara yang selalu fungsinya adalah melayani publik, pelaksana kebijakan publik, dan perekat NKRI. Seperti yang tadi sudah diutarakan dua narasumber tadi. Dan penting, ASN memiliki budaya digital yang baik merupakan prasyarat, ini katanya Pak Gatot tadi, Mas Gatot ya, dalam melakukan transformasi digital. Karena penerapan budaya digital lebih kepada mengubah pola pikir atau mindset, ya, pola kerja dan lain sebagainya, budaya kerja agar dapat beradaptasi dengan perkembangan digital. Transformasi digital merupakan bagian proses dari teknologi yang lebih tinggi, yang mana merupakan perubahan berkaitan dengan penerapan pada seluruh aspek kehidupan yang terdapat dalam masyarakat. Sekali lagi, kita semua mengucapkan salam literasi digital.